Umur 20-an adalah umur yang terbaik bagi kita untuk membuat habits-habits keuangan yang bagus. Aku juga saat ini ada di umur awal 20-anku dan posisiku cukup beruntung di mana sekarang aku udah punya pendapatan dan cash flow yang cukup konsisten yang membantuku untuk bisa membuat kesalahan dan belajar dari mereka yang akan kubagikan di video ini supaya teman-teman semoga bisa menghindari kesalahan yang sama. Ini dia 3 habits yang menurutku sangat bermanfaat bila diterapkan oleh orang-orang di umur 20-annya. Yang pertama adalah mencatat pengeluaran dan pemasukan. Aku udah melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan selama 3 tahun terakhir dengan cukup konsisten. Hampir nggak ada item yang aku lewati, kecuali itu memang jumlahnya sangat-sangat kecil sehingga dampaknya nggak terlalu signifikan dan justru malah nambah stres kalau harus dipikirin ke perak-peraknya, ke sen-sennya. Tapi untuk hampir seluruh hal lainnya itu selalu kucatat. Aku tahu aku hari ini makan apa aja. Dulu aku awalnya membuat semacam pencatat pengeluaran atau pencatat keuangan di Notion. Jadi ada tabel di mana di situ ada nama item yang kulakukan, pengeluaran dengan jumlah berapa, di tanggal berapa, dan masuk kategori apa. Dulu aku buat semacam kayak gitu di Notion, tapi semakin berkembangnya diriku, semakin berkembang juga atau semakin ramai juga aktivitas finansialku, yang berarti yang tadinya cukup simple bisa aku lakukan di Notion, sekarang jadi agak sulit dan berantakan. Setelah itu, aku pindah ke Google Sheets. Di Google Sheets, aku menuliskan tabel pemasukan yang kemudian dikalkulasi secara otomatis untuk memberikan 50%-nya ke kebutuhan, kemauan, dan untuk tabungan. Kalau misalnya teman-teman paham atau pernah dengar dengan aturan 50-30-20, itu yang kulakukan. Jadi aku tinggal masukin pemasukan dan otomatis dibagi di sana. Cuma aku menyadari bahwa 50-30-20 itu suatu aturan yang terlalu rigid dan nggak terlalu terpersonalisasi dengan kebutuhanku. Dan karena aku juga dapat uangnya tuh dari kayak freelance, dari bikin video, dari memberikan jasa coaching atau konsultansi ke orang. Ini seringkali angka volatilitasnya cukup tinggi. Volatilitas dalam artian bahwa kadang naik banget, kadang turun banget, kadang ada klien, kadang nggak ada klien sama sekali. Karena tingginya angka volatilitas ini, aku merasa berpatok ke 50-30-20 itu enggak terlalu ngebantu. Jadi pada akhirnya aku memutuskan bahwa aku pengen aja cukup melakukan pendataan pengeluaran dan pemasukan dan cukup berhenti di situ. Nanti berapa persen yang masuk ke sana ke sini ke sana itu tergantung kondisi tiap bulan atau tiap quarter, di mana quarter ini maksudnya adalah tiap 3 bulan. Aplikasi pencatat keuangan yang kugunakan adalah Total Finance. Aplikasi ini juga ada versi berbayarnya, cuma aku merasa aku cuma perlu yang versi gratis aja. Dan setelah melakukan ini aku merasakan beberapa manfaat. Yang pertama, aku jadi tahu berapa yang masuk dan berapa yang keluar. Ini memberikan gambaran yang besar tentang kondisi keuanganku saat ini yang membantuku menentukan strategiku ke depannya mau apa. Alias misalnya, apakah di semester depan aku mau pulang ke Indonesia atau apakah di semester depan aku harus perbanyak kegiatan misalnya hiking yang kadang butuh biaya juga, atau apakah ada opportunity bisnis atau pemasukan lainnya yang harus aku eksplorasi. Aku jadi tahu gara-gara aku punya gambaran besar tentang cash flow, apa yang masuk dan apa yang keluar dari rekening bankku. Tentu ini sangat membantu ketika kita mencoba untuk menyusun strategi besar, mau langkah bisnis seperti apa, mau kuliah di mana dengan UKT berapa. Tapi ini juga membantu untuk keputusan-keputusan yang lebih kecil. Misalnya bagaimana strategi kita dalam belanja bulanan. Kita milih protein minggu ini dari ayam atau dari sapi atau dari ikan, itu jadi bisa terbantu juga dengan tahu cash flow ini. Dan yang terpenting adalah ketika aku memakai uangku untuk hal-hal yang bersifat kesenangan atau bersifat indulgence gitu untuk menikmati, aku nggak merasa bersalah karena semuanya udah cukup terukur. Jadi caraku membangun kondisi finansial yang cukup stabil di titik ini adalah aku dapat pendapatan dulu, terus dari pendapatan itu aku tabung sampai punya dana darurat yang cukup, yang mana dana darurat ini adalah biaya hidup 6-12 bulan. Kemudian setelah aku punya itu, di atasnya itu aku hampir bisa melakukannya untuk apapun yang ku mau tanpa rasa bersalah selama dia memang masuk budget tadi yang lebih dari dana darurat. Dan biasanya aku sendiri memakai ini buat beli buku, ikut kursus dan semacamnya, bukan karena si paling belajar, tapi karena emang kayaknya di titik ini di hidupku itu yang memberikan rasa fulfillment atau rasa asyik gitu mengeksplorasi opportunities kayak dari bisnis, dari pengembangan diri, dari bagaimana aku bisa belajar dan mengoptimisasi diriku, kebahagiaan dan semacamnya. Di umur saat ini aku otomatis tertarik ke sana aja. Tapi tentunya ini juga bisa digunakan untuk hal lain. Mungkin ada yang suka nonton sepak bola, pengen langganan kayak Liga Inggris gitu, atau apapun itu yang bisa membuat kita senang. Ini semua bisa terwujudkan karena tadi tahu cash flow, berapa yang masuk, berapa yang keluar, diawali dari habit. Tiap kali membuat transaksi atau menerima uang yang masuk ke rekening, itu dicatatkan. Habit kedua yang aku lakukan dalam setengah tahun kebelakang ini adalah mencoba untuk memindahkan kepalaku dari scarcity mindset jadi abundance mindset. Jadi scarcity mindset ini adalah mindset di mana kita fokus ke defense, alias kita fokus untuk misalnya menabung, kita fokus untuk menekan pengeluaran dan semacamnya. Dan ini memang adalah satu hal yang
perlu dilatih juga supaya biaya hidup atau lifestyle kita nggak membalon. Tapi yang kurasakan adalah ketika aku terlalu ada di dalam mindset scarcity atau kelangkaan ini, aku jadi terlalu menghabiskan energi untuk memikirkan setiap rupiah yang aku keluarkan. Misalnya, aku kalau misalnya belanja ke supermarket, katakan ada sayur yang harganya 17.000 perak dan ada sayur yang ada harganya 15.300 perak. Perbedaan 1.700 perak tadi dengan scarcity mindset ini sangat-sangat kuperhatikan. Jadi aku pengen selalu menekan, yang mana ini juga terpancarkan ke berbagai keputusan lain di hidupku. Aku jadi stres mikir mau naik kereta atau mau naik bus, aku jadi stres mikir aku mendingan jalan 20 menit atau naik Gojek. Padahal mungkin kalau misalnya kita lihat secara big picture dari jauh gitu, sebenarnya perbedaan 1.700 perak atau perbedaan 15.000 naik Gojek dan jalan kaki itu mungkin gak akan terlalu terasa. Cuma karena aku terlalu fokus ke scarcity mindset, pengen fokus di defense-nya alias pengen nabung, pengen mengurangi, menekan pendapatan, menekan pengeluaran serendah mungkin, aku jadi stres, terlalu banyak mental energiku yang terpakai sehingga nanti pada saatnya aku harus offense atau melakukan penyerangan alias mencoba meningkatkan pendapatanku mungkin dari pekerjaan, dari pendaftaran beasiswa, dari fokus ke bisnis dan semacamnya, itu energiku udah keburu terkurang karena tadi terlalu fokus ke detail yang disebabkan oleh obsesiku dengan scarcity mindset atau mindset kelangkaan ini. Singkat cerita, aku bermentor dengan banyak sekali orang yang ku pandang, yang ku kagumi secara finansial, dan banyak dari mereka yang mengatakan bahwa harusnya, terkhusus di posisiku saat ini, aku harus fokus ke abundance mindset. Dimana di umur kita di awal 20-an ini, kita masih punya kebebasan untuk memilih skill apa yang pengen kita kembangkan, kita pengen jago di bidang apa, supaya nanti potensi pendapatan kita juga meningkat di masa depan. Yang mana tadinya katakan kita mikir untuk hemat beli sayur 1.700 perak, dengan adanya abundance mindset ini, kita jadi mikirnya bahwa, oke, aku nggak usah musingin yang 1.700 perak ini. Beli aja yang mahal itu, nanti sampai rumah aku jadi nggak perlu pusing, energi mentalku nggak terkuras, yang akhirnya bisa aku pakai untuk fokus di belajar buat ujian, yang ujianku bagus, nanti ujung-ujungnya mana tahu efek domino ke mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus pula. Dan mungkin kalau misalnya perbedaan gaji antara diri kita dengan energi mental yang terkuras untuk belajar dan diri kita yang benar-benar dalam kondisi prima untuk belajar, itu katakan perbedaan gaji kerjaannya itu 200.000 per bulan, yang lebih tinggi di sisi ini, hal-hal tadi yang awalnya kita pusingkan. Satu tip yang diberikan Hasan Kuba, yaitu bisnis coachku, adalah coba tentukan angka di mana kita nyaman, dan kalau misalnya pengeluarannya atau perbedaan angkanya sama dengan atau di bawah dari angka nyaman itu, nggak usah pusingin, buat aja pengeluaran tersebut dan move on ke hal-hal berikutnya yang butuh kapasitas mental lebih besar. Hal ini yang pertama membebaskanku dari stres berpikir mau beli ini atau yang itu, atau mau ada transportasi apa, yang gini. Dan yang kedua juga ini membuatku lebih semangat, karena sekarang aku ada di dalam abundance mindset, yang mana abundance ini artinya adalah kayak lawan dari kelangkaan, alias kayak ada banyak di situ, alias kita bisa selalu memikirkan cara untuk menambahkan penghasilan, cara untuk mendapatkan gaji yang lebih baik atau meningkatkan potensi pendapatan. Karena berpikir seperti itu, aku juga menjalankan hari-hariku lebih semangat jadinya. Ini aku kadang kalau misalnya beli, oh nggak apa-apa hari ini aku beli kopi 20.000, 30.000. Kalau misalnya dengan 30.000 itu aku bisa enjoy duduk di cafe, mungkin memikirkan bagaimana jadi punya 30-45 menit yang dimana aku bisa fokus melakukan deep work yang nantinya bisa mendatangkan income yang berkali-kali lipat daripada 30.000 itu tadi. Habit yang ketiga adalah membiarkan atau menggak papain diri untuk invest ke experience. Ini aku dapatkan waktu kemarin aku berkunjung ke Inggris, di mana di sana aku ngajak salah satu penulis dan entrepreneur berhasil, Ash Ali, untuk ketemu di Central London. Singkat cerita, di sana aku banyak bertanya tentang strategi bisnis, tips entrepreneurship, apa yang harus kulakukan di umur 20 dan semacamnya. Dan sebelum aku mengakhiri pertemuannya, aku bertanya, oke, aku saat ini ada di posisi di mana aku cukup beruntung bisa punya pendapatan di umurku. Di umur seperti ini, dengan tabungan segini, aku harus investasi kemana? Di situ aku mengekspektasikan jawaban Ash Ali adalah harusnya aku invest ke pasar modal, saham, reksadana, dan semacamnya. Tapi ternyata jawaban beliau adalah yang harus kamu lakukan adalah invest ke pengalaman, yang memperluas cara pikirmu, yang membuatmu punya perspektif yang berbeda. Dengan hal-hal ini, kamu nanti bakal bisa jauh lebih gampang. Dengan hal-hal kayak gini, kamu jadi punya sesuatu atau kamu punya leverage yang lebih bagus ketika datang saatnya bagimu untuk membuktikan dirimu, misalnya dalam seleksi masuk kantor dan semacamnya, yang pada akhirnya akan mendatangkan return jauh lebih banyak daripada reksadana yang mungkin kamu tabung 100.000 terus tahun depannya cuma nambah 7.000 perak aja. Pastinya ini juga ada perannya masing-masing, dan aku juga pastinya melakukan itu sampai titik tertentu. Tapi misalnya aku disuruh milih dengan uang segini, invest kemana dulu? Inklinasiku sekarang adalah untuk invest ke pengalaman.
Dan aku merasa senang melakukan ini karena kalau misalnya teman-teman ada di posisi di mana teman-teman punya keberuntungan dibanding katakan orang-orang sebaya, di mana teman-teman mungkin lulus kuliah lebih dulu, jadi sempat masuk kerja duluan. Kadang kalau misalnya ada di posisi itu, kita mikir, aduh ini gimana caranya supaya nggak terkejar sama orang lain. Dan kenyataannya adalah kemungkinan besar bakal terkejar. Jadi kayak misalnya mungkin sekarang aku udah menghasilkan di umur 20, tapi ada temanku yang belum menghasilkan, yang umurnya juga sama 20, karena beliau sekarang lagi kuliah di Institut Teknologi Bandung, teknik geologi atau teknik perminyakan misalnya, yang mana nanti setelah lulus, bekerja di kantor 10 tahun, itu gajinya bakal 2 kali, 5 kali, 10 kali lipat besarnya daripada yang kudapatkan saat ini. Jadi kalau misalnya terlalu stres mikirin, aduh ini gimana supaya aku nggak ketinggalan, itu ujung-ujungnya malah bakal jadi tertinggal. Tapi itu dari segi nominal uang. Nah, kalau misalnya kita investasi ke pengalaman, itu lebih sulit untuk direplikasi. Oke, nanti mungkin gaji orang lain 5 tahun, 10 tahun ke depan itu berkali-kali lipat daripada kita, tapi kita nggak bakal pernah balik lagi jadi umur 20 dan bisa merasakan hal-hal yang lebih sulit, mungkin naik kereta di India, atau kita pergi backpacking ke Thailand. Ini adalah hal-hal yang lebih sulit untuk direplikasi. Jadi kalau misalnya punya uang lebih di umur segini, menurutku salah satu keputusan yang terbaik adalah untuk menginvestasikannya ke pengalaman yang akan lebih sulit dilakukan di umur kita yang lanjut nanti. Mungkin sekarang kita dapat punya pendapatan dan merasa udah lebih dulu dibanding banyak orang, tapi kalau misalnya kita tabung 500.000 tiap bulan, itu nanti sama teman-teman kita yang belum menghasilkan, katakan 5 tahun, 10 tahun lagi itu bisa digantikan dalam 1 bulan gaji aja. Dan ya pada akhirnya kayak keuntungan kompetitif yang kita punya dengan menghasilkan uang lebih dulu ini jadi berkurang maknanya. Fokus investasi ke pengalaman, karena waktu adalah aset termahal yang nggak bisa diulang lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.